Hujan turun rintik-rintik sore itu. Di depan sebuah rumah mewah bak istana, berdiri seorang pemuda kurus dengan pakaian sederhana. Sarung lusuh, baju koko yang mulai pudar warnanya, dan sandal jepit yang hampir putus. Namanya Rian, seorang santri dari pesantren kecil di pinggiran kota. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Tapi di dalam hatinya, tersimpan keteguhan dan keyakinan yang tidak dimiliki banyak orang. Hari itu, ia datang bukan tanpa alasan. Ia mengetuk gerbang besar rumah tersebut. Tak lama, seorang satpam keluar dan menatapnya dari atas ke bawah. "Ngapain kamu ke sini?" tanya satpam dengan nada meremehkan. "Saya ingin bertemu Pak Arka, ada yang penting," jawab Rian pelan namun tegas. Satpam itu mendengus, tapi akhirnya masuk untuk menyampaikan. Beberapa menit kemudian, gerbang terbuka. Rian dipersilakan masuk. Di dalam, kemewahan terasa di setiap sudut. Lampu kristal besar menggantung di langit-langit, lantai marmer mengkilap, dan lukisan mahal menghiasi dinding. Di ruang tengah, duduk seorang pria parubaya dengan jas mahal. Dialah Arka, seorang pengusaha kaya raya yang terkenal keras dan sombong. Di sampingnya, seorang gadis cantik sedang menangis pelan. "Itu anak saya, Alia," kata Arka dingin tanpa menatap Rian. Rian menunduk hormat. "Saya dengar, anak bapak sedang sakit." Arka akhirnya menoleh. Tatapannya tajam, penuh penilaian. "Kamu," ia tertawa kecil sinis. "Santri miskin seperti kamu mau apa? Mau minta sumbangan?" Rian menggeleng. "Saya ingin membantu." Ruangan itu mendadak hening. Beberapa orang yang ada di sana saling berpandangan, lalu tertawa kecil. "Membantu," ulang Arka sambil berdiri. "Kamu tahu dokter terbaik saja sudah angkat tangan. Rumah sakit terbesar tidak bisa menyembuhkan anak saya." Rian tetap tenang. "Kesembuhan bukan dari manusia, Pak. Tapi dari Allah." Ucapan itu membuat Arka tersinggung. Ia berjalan mendekat, menatap Rian dengan penuh penghinaan. "Kamu berani menggurui saya?" Rian tidak mundur. "Saya hanya ingin mencoba, Pak." Arka terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum sinis. "Baik," katanya perlahan. Semua orang di ruangan itu langsung memperhatikan. "Kalau kamu bisa menyembuhkan anak saya." Arka berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lantang. "Saya akan menikahkan dia dengan kamu." Semua orang terkejut. Alia yang mendengar itu langsung menatap ayahnya dengan mata membesar. "Papa." Arka tidak peduli. "Tapi," lanjutnya sambil mendekat ke wajah Rian. "Kalau kamu gagal, jangan pernah berani menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dan ingat, kamu akan jadi bahan tertawaan." Rian menunduk sejenak. Suasana tegang. Hujan di luar semakin deras. Lalu, perlahan, Rian mengangkat kepalanya. "Insya Allah, saya akan berusaha." Malam itu menjadi awal dari takdir yang tidak pernah disangka siapapun. Santri miskin, dan putri seorang pengusaha kaya, dipertemukan oleh sebuah ujian. Namun, tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya, jauh lebih besar dari sekadar kesembuhan. Malam semakin larut. Hujan masih turun, seakan ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti rumah megah itu. Di dalam kamar besar yang dipenuhi alat medis, Alia terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Mesin di samping tempat tidur berbunyi pelan, menandakan kondisinya yang kritis. Beberapa dokter berdiri di sudut ruangan. Mereka hanya bisa menggeleng. "Secara medis, kami sudah melakukan yang terbaik," ucap salah satu dokter pelan kepada Arka. Arka mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, pengusaha besar itu terlihat tidak berdaya. Di sisi lain ruangan, Rian berdiri dengan tenang. Ia memandang Alia, lalu menutup matanya sejenak. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, tidak ada yang mustahil. Jadikan aku hanya perantara, bukan siapa-siapa." Rian lalu mendekat. "Pak, saya butuh waktu. Dan, saya ingin semua orang keluar dari kamar ini." Semua orang terkejut. "Apa?" bentak Arka. "Kamu pikir ini main-main?" Rian tetap tenang. "Kalau Bapak ingin saya mencoba, percayakan sepenuhnya." Suasana menjadi tegang. Alia yang setengah sadar perlahan membuka matanya. "Pak," suaranya lirih, hampir tak terdengar. "Biarkan dia." Arka terdiam. Melihat kondisi putrinya yang semakin lemah, akhirnya ia mengalah. Semua keluar. Ruangan itu kini sunyi. Hanya ada Rian dan Alia. Rian duduk di samping tempat tidur. Ia mengambil air putih dalam gelas kecil. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena takut,
tapi karena tanggung jawab besar yang ia emban. Ia mulai membaca doa pelan. Ayat demi ayat mengalir dari lisannya. Suara itu lembut, tapi terasa kuat. Alia yang tadi gelisah, perlahan mulai tenang. Napasnya yang tidak teratur, mulai stabil. Rian meneteskan sedikit air ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya ke kening Alia. Dengan izin Allah. Di luar kamar, Arka berjalan mondar-mandir. Waktu terasa sangat lama. 1 jam, 2 jam. Tidak ada suara dari dalam. Salah satu kerabat mulai berbisik. Pak, sepertinya itu hanya orang gila. Arka hampir kehilangan kesabaran. Tepat saat ia hendak membuka pintu. Klik, pintu kamar terbuka perlahan. Rian keluar. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tenang. Bagaimana anak saya? Tanya Arka dengan nada tegang. Rian tidak langsung menjawab. Masih proses, tapi kondisinya sudah lebih tenang. Arka langsung masuk ke dalam. Dan semua orang yang melihat, terdiam. Alia, terlihat berbeda. Wajahnya yang tadi pucat, kini sedikit lebih segar. Napasnya, jauh lebih teratur. Bahkan, tangannya bergerak pelan. Dokter, lihat ini. Teriak seseorang. Dokter segera memeriksa. Beberapa detik kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Ini, tidak mungkin. Kondisinya, membaik. Arka mundur selangkah. Matanya membesar. Ia menoleh ke arah Rian yang berdiri di pintu. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di wajahnya. Hanya kebingungan, dan sedikit harapan. Namun, di balik semua itu, Rian diam-diam memegang dadanya. Napasnya sedikit berat, seolah ada sesuatu yang ia tahan. Ia menatap langit-langit sebentar. Ya Allah, kuatkan aku. Malam itu, keajaiban kecil mulai terjadi. Tapi tidak ada yang tahu bahwa ini baru awal, dan bahwa kesembuhan Alia akan membuka rahasia besar tentang siapa sebenarnya Rian. Sejak malam itu, keajaiban kecil mulai terlihat. Kondisi Alia semakin hari semakin membaik. Yang awalnya hanya bisa membuka mata, kini sudah bisa berbicara pelan. Bahkan sesekali tersenyum. Seluruh rumah berubah suasana. Harapan, yang sempat hilang, kini kembali. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kamar. Alia duduk bersandar, ditemani Rian yang sedang membaca doa. Alia menatapnya lama. Kenapa, kamu mau bantu aku? Tanyanya pelan. Rian tersenyum tipis. Karena saya percaya, setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Alia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang berada di dekat seseorang yang sebelumnya ia anggap asing. Namun di luar kamar, bisikan-bisikan mulai muncul. Beberapa kerabat mulai tidak nyaman. Ini aneh. Mana mungkin cuma doa bisa seperti itu? Jangan-jangan dia punya maksud lain. Kecurigaan mulai tumbuh. Di ruang kerja, Arka duduk diam sambil melihat laporan medis terbaru. Dokter mengatakan kondisi Alia membaik, di luar penjelasan logika. Arka menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak mengerti sesuatu. Tiba-tiba, Pak, seorang pria masuk. Dialah Dimas. Silakan masuk, kata Arka. Dimas mendekat, wajahnya serius. Saya sudah menyelidiki anak itu. Arka langsung menoleh. Apa yang kamu temukan? Dimas tersenyum tipis. Tidak banyak. Dia hanya santri biasa. Dari pesantren kecil. Tidak punya keluarga kaya. Tidak punya latar belakang hebat. Arka mengernyit. Lalu, Dimas mendekat sedikit. Tapi justru itu yang mencurigakan, Pak. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa melakukan hal, yang bahkan dokter tidak bisa? Kata-kata itu, mulai mengusik pikiran Arka. Sementara itu, di halaman belakang rumah, Rian sedang duduk sendiri. Ia memegang sebuah tas kecil miliknya. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sesuatu. Sebuah kain tua, dan sebuah cincin sederhana. Ia menatap cincin itu lama. Matanya berkaca-kaca. Suara seorang lelaki tua terdengar. Rian, ingat, jangan pernah gunakan ini untuk kesombongan. Seorang kakek dengan wajah teduh berdiri di depannya. Kamu hanya perantara, bukan penyembuh. Rian kecil mengangguk. Tapi kek, kalau orang tidak percaya. Kakek itu tersenyum. Tidak perlu semua orang percaya. Cukup Allah yang tahu. Kembali ke masa sekarang. Rian menggenggam cincin itu erat. Insya Allah, kek, aku tidak akan lupa. Sore harinya, Rian kembali ke kamar Alia. Namun kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, berdiri Dimas. Tatapannya tajam, seolah mengawasi. Alia tersenyum melihat Rian. Kamu datang lagi. Rian membalas dengan senyum tenang.
Namun matanya sesekali melirik ke arah Dimas. Ada sesuatu yang tidak ia sukai. Saat Rian mulai membaca doa, tiba-tiba lampu di kamar berkedip. Angin dari jendela berhembus lebih kencang. Semua orang terdiam. Rian menghentikan bacaannya sejenak. Ia merasakan sesuatu. Sesuatu yang tidak biasa. Dimas tersenyum tipis di sudut ruangan. Tak ada yang menyadari bahwa sejak awal, ia menyimpan rahasia besar. Rian menutup matanya kembali. Namun kali ini, doanya lebih dalam, lebih kuat. Ia tahu, yang ia hadapi bukan sekadar penyakit. Dan sejak saat itu, takdir mulai bergerak lebih cepat. Menuju kebenaran yang tersembunyi. Dan konflik, yang tidak bisa dihindari. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Di dalam kamar, Alia tertidur lemah. Meski kondisinya membaik, tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Di sampingnya, Rian duduk sambil membaca doa. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada energi yang mengganggu. Rian membuka matanya perlahan. Pandangannya langsung tertuju ke sudut ruangan. Di sana, berdiri Dimas. Diam, menatap. Dengan senyum yang sulit diartikan. Sejak kapan Anda di situ? Tanya Rian tenang. Dimas melangkah mendekat. Saya hanya ingin memastikan, kamu tidak melakukan hal yang aneh. Rian tidak menjawab. Namun hatinya semakin yakin. Ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, rumah itu kembali dipenuhi ketegangan. Tiba-tiba, kondisi Alia menurun drastis. Tubuhnya panas tinggi. Napasnya kembali tidak stabil. Semua orang panik. Dokter, cepat panggil dokter. Arka berlari masuk ke kamar. Melihat anaknya yang kembali kritis, wajahnya berubah pucat. Kenapa ini bisa terjadi? Bentaknya. Semua orang terdiam. Tak ada yang bisa menjawab. Rian berdiri di dekat tempat tidur Alia. Matanya fokus. Ia memegang pergelangan tangan Alia. Lalu menutup matanya. Beberapa detik. Kemudian wajahnya berubah. Serius. Tegang. Ini bukan sakit biasa, ucapnya pelan. Arka langsung menoleh tajam. Apa maksudmu? Rian menarik napas. Ada sesuatu yang sengaja dilakukan. Semua orang terkejut. Dimas langsung tertawa kecil. Wah, sekarang kamu mulai mengarang cerita. Rian menatapnya. Dalam. Terkadang, yang terlihat baik, justru menyimpan niat buruk. Suasana langsung hening. Cukup, bentak Arka. Ia sudah kehilangan kesabaran. Sejak kamu datang, semuanya jadi kacau. Rian menggeleng pelan. Pak, justru karena saya di sini, Alia sempat membaik. Tapi sekarang dia kembali seperti ini. Teriak Arka. Alia yang lemah mencoba membuka mata. Pak, jangan. Namun suaranya terlalu kecil. Dimas melangkah maju. Pak, saya sudah bilang dari awal, anak ini tidak jelas asal-usulnya. Arka mulai goyah. Emosi, mengalahkan logika. Ia mendekati Rian. Tatapannya penuh amarah. Keluar dari rumah saya. Rian terdiam. Pak, sekarang, suasana menjadi sunyi. Tak ada yang berani membela. Rian menunduk perlahan. Bukan karena kalah. Tapi karena ia tahu. Ini bukan waktunya melawan. Ia melangkah pergi. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Dan berkata pelan tanpa menoleh. Pak, jika saya pergi, bukan hanya saya yang hilang. Arka tidak menjawab. Rian keluar dari rumah itu. Langkahnya perlahan. Hujan kembali turun, seperti saat pertama kali ia datang. Di dalam kamar, Alia menangis. Air matanya jatuh perlahan. Kenapa, Papa? Sementara itu, di balik semua kekacauan, Dimas berdiri di sudut ruangan. Senyumnya perlahan muncul. Namun kali ini, lebih gelap. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah benda kecil, berwarna hitam. Sudah hampir selesai, gumamnya. Tak ada yang tahu, bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan di luar sana, Rian berjalan sendirian di bawah hujan. Namun di dalam hatinya, ia berjanji, ia akan kembali. Bukan untuk membuktikan diri, tapi untuk menyelamatkan Alia. Hujan masih turun deras malam itu. Di sebuah gubuk kecil dekat pesantren, Rian duduk sendirian. Pakaiannya masih basah, namun ia tak peduli. Di hadapannya, duduk seorang lelaki tua. Dialah Kiai Hasan. Guru sekaligus sosok yang membesarkan Rian sejak kecil. Kamu diusir? Tanya Kiai Hasan tenang. Rian menunduk. Iya, Kek. Kiai Hasan menghela napas panjang. Sudah kuduga, jalanmu tidak akan mudah. Rian mengangkat wajahnya. Alia dalam bahaya, Kek. Ini bukan sakit biasa, ada yang mengganggu.
Kiai Hasan menatap dalam. Dan kamu tahu siapa? Rian terdiam sejenak. Dimas. Kiai Hasan tidak terkejut. Seolah ia sudah mengetahui semuanya. Apa yang kamu rasakan itu benar. Rian langsung menatapnya. Maksud kakek. Kiai Hasan berdiri perlahan. Ia berjalan ke sebuah lemari tua, lalu mengambil sebuah kotak kecil. Dibukanya kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah kitab tua. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, ucapnya pelan. Rian mengernyit. Keluarga Arka, lanjut Kiai Hasan. Pernah terlibat dalam sesuatu di masa lalu. Rian terdiam. Apa itu, kek? Kiai Hasan menatapnya serius. Keserakahan, yang mengundang kegelapan. Rian mengepalkan tangannya. Jadi Alia, hanya korban, potong Kiai Hasan. Angin berhembus pelan. Suasana menjadi hening. Tapi, kata Rian, kenapa Dimas? Kiai Hasan menutup kitab itu. Karena dia, bukan orang biasa. Rian terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sebenarnya, lanjut Kiai Hasan. Kamu juga bukan orang biasa, Rian. Rian terkejut. Apa maksud kakek? Kiai Hasan tersenyum tipis. Cincin yang kamu pegang, itu bukan sekadar peninggalan. Rian melihat ke tangannya. Cincin sederhana itu, tiba-tiba terasa berat. Itu adalah amanah dari orang tuamu. Rian membeku. Orang tua saya. Selama ini, Rian tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Ia hanya tahu, ia ditemukan dan dibesarkan di pesantren. Mereka adalah orang yang menjaga keseimbangan, kebaikan, dan kegelapan. Air mata mulai mengalir di pipi Rian. Lalu, mereka di mana sekarang? Kiai Hasan menunduk. Mereka sudah tiada, karena melawan sesuatu yang sama seperti yang kamu hadapi sekarang. Rian mengepalkan cincin itu erat. Matanya berubah. Bukan lagi ragu, tapi penuh tekad. Saya harus kembali, kek. Kiai Hasan mengangguk. Tapi kali ini, kamu tidak hanya datang sebagai santri. Ia menatap Rian dalam-dalam. Datanglah sebagai penjaga. Sementara itu, di rumah besar Arka, keadaan semakin kacau. Alia kritis. Alat medis berbunyi keras. Dokter panik. Kita kehilangan dia. Arka langsung lemas. Tidak, Alia. Dimas berdiri di belakang. Senyumnya perlahan muncul. Sedikit lagi, bisiknya. Namun, tiba-tiba, lampu mati. Seluruh rumah gelap. Angin kencang masuk dari jendela. Semua orang panik. Di tengah kegelapan, sebuah suara terdengar. Langkah kaki. Perlahan. Tenang. Pintu utama terbuka. Dan di sana, berdiri Rian. Dengan tatapan yang berbeda. Lebih kuat. Lebih dalam. Hujan di belakangnya seperti menjadi latar. Ia melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Dimas terkejut. Kamu. Rian menatapnya tajam. Kali ini, aku tahu siapa kamu. Suasana berubah. Udara terasa berat. Rian mengangkat tangannya perlahan. Cincin di jarinya, berkilau samar. Dan aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Alia lagi. Rumah megah itu kini gelap gulita. Hanya suara angin dan hujan yang terdengar, seolah menjadi saksi sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah ruang utama, Rian berdiri dengan tenang. Tatapannya tajam, berbeda dari sebelumnya. Di hadapannya, Dimas tersenyum sinis. Jadi, akhirnya kamu tahu juga, kata Dimas pelan. Rian tidak menjawab. Ia melangkah mendekat. Aku tidak peduli siapa kamu, ucap Rian tegas. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Alia. Dimas tertawa. Tawa yang kini terdengar, menyeramkan. Kamu masih tidak mengerti, iya. Aku tidak menghancurkan dia. Ia mendekat perlahan. Aku hanya menyelesaikan apa yang sudah dimulai keluarganya. Arka yang berdiri di belakang langsung terkejut. Apa maksudmu? Dimas menoleh. Tatapannya berubah dingin. Bertahun-tahun lalu, bisnis kotormu, kesepakatan gelapmu. Itu semua membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Arka membeku. Wajahnya pucat. Alia, lanjut Dimas. Adalah harga yang harus dibayar. Cukup. Teriak Rian. Suasana langsung bergetar. Rian mengangkat tangannya. Cincin di jarinya mulai bersinar lebih terang. Angin di dalam ruangan berputar. Dimas menyeringai. Bagus, akhirnya kamu menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Tiba-tiba, BRAKK. Kaca jendela pecah. Angin masuk dengan sangat kencang. Lampu berkedip-kedip. Aura gelap menyelimuti tubuh Dimas. Matanya berubah, tajam dan penuh kegelapan. Kalau begitu, katanya pelan. Kita akhiri ini. Rian membaca doa dengan suara lantang. Setiap kata terasa menggema. Cahaya dari cincin itu semakin kuat. Dimas menyerang.
Angin gelap melesat ke arah Rian. Namun, Rian mengangkat tangannya. Serangan itu terhenti, lalu menghilang. Semua orang terdiam. Tak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Ini, tidak mungkin, gumam Arka. Rian melangkah maju. Aku tidak melawanmu, untuk menang, katanya. Aku hanya ingin menghentikanmu. Dimas tertawa keras. Kamu terlalu lemah untuk itu. Ia menyerang lagi, kali ini lebih kuat. Rian terpental. Tubuhnya jatuh ke lantai. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Rian, teriak Alia lemah dari dalam kamar. Rian mencoba bangkit. Tubuhnya gemetar. Namun ia tetap berdiri. Ia menutup matanya. Air mata jatuh perlahan. Ya Allah, jika ini jalanku, kuatkan aku. Tiba-tiba, cahaya dari cincin itu berubah. Lebih terang, lebih hangat. Bayangan seorang lelaki tua, muncul sekejap di belakang Rian. Suara lembut terdengar. Jangan takut. Rian membuka matanya. Tatapannya kini penuh keyakinan. Ia melangkah maju. Lebih cepat, lebih kuat. Ini bukan tentang kekuatan, ucapnya tegas. Ini tentang kebenaran. Rian mengangkat tangannya. Cahaya besar menyelimuti ruangan. Dimas mencoba melawan. Namun kali ini, ia mulai terdesak. Tidak, ini tidak mungkin. Teriak Dimas. Dengan satu doa terakhir, Rian menghempaskan energi itu. UARRR. Semua terdiam. Angin berhenti. Lampu kembali menyala. Dimas terjatuh. Tubuhnya lemah. Aura gelap itu, menghilang perlahan. Rian berdiri terengah-engah. Namun ia langsung berlari ke kamar. Alia terbaring lemah. Napasnya hampir hilang. Rian menggenggam tangannya. Tidak, kamu harus bertahan. Ia membaca doa terakhir. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Beberapa detik. Yang terasa seperti selamanya. Lalu, bip, bip, alat medis kembali stabil. Napas Alia, kembali normal. Arka jatuh berlutut. Air matanya mengalir deras. Maafkan saya, Rian. Rian hanya tersenyum lemah. Lalu, tubuhnya goyah. Dan ia jatuh. Tepat di samping tempat tidur Alia. Suasana rumah itu kembali hening. Namun kali ini, bukan karena ketakutan. Melainkan, harapan yang bercampur kecemasan. Di dalam kamar, Alia sudah sadar. Napasnya stabil. Matanya perlahan terbuka. Hal pertama yang ia lihat adalah sosok yang terbaring lemah di sampingnya. Rian, Rian, suara Alia bergetar. Air matanya langsung jatuh. Ia mencoba bangun, meski tubuhnya masih lemah. Bangun, jangan seperti ini. Di sudut ruangan, Arka berdiri diam. Wajahnya penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia merasa sangat kecil. Dokter datang dan langsung memeriksa Rian. Beberapa detik yang terasa sangat lama. Lalu dokter menarik napas. Dia sangat lemah. Sepertinya kelelahan, dan kehilangan banyak energi. Alia menggenggam tangan Rian erat. Dia harus selamat, dia sudah menyelamatkan aku. Arka perlahan mendekat. Langkahnya berat. Ia menatap Rian, lalu menunduk. Maafkan saya, suaranya lirih. Karena kesombongan saya, hampir saja saya kehilangan segalanya. Tiba-tiba, jari Rian bergerak sedikit. Alia langsung terkejut. Rian, perlahan. Rian membuka matanya. Pandangan pertama yang ia lihat, adalah Alia. Ia tersenyum lemah. Alhamdulillah, kamu selamat. Alia menangis. Tanpa ragu, ia memeluk Rian. Kenapa kamu selalu mikirin aku? Padahal kamu sendiri hampir pergi. Rian hanya tersenyum. Karena, kamu berharga. Arka tak bisa menahan air matanya. Ia mendekat, lalu berlutut di depan Rian. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan pada siapapun. Saya sudah berjanji, katanya dengan suara bergetar. Jika kamu menyembuhkan anak saya akan menikahkan dia dengan kamu. Ruangan menjadi hening. Alia terkejut. Papa, Arka menatap Rian dalam. Tapi sekarang, bukan karena janji itu. Ia menarik napas panjang. Melainkan karena, saya tahu, hanya kamu yang benar-benar tulus menjaganya. Rian terdiam. Ia menatap Alia, lalu menunduk pelan. Saya datang ke sini, bukan untuk itu, Pak. Semua terdiam. Saya hanya ingin membantu. Alia menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Kalau, aku yang memilih. Rian terdiam. Alia tersenyum, meski air matanya jatuh. Aku ingin kamu tetap di sini. Suasana menjadi hangat. Beberapa hari kemudian, rumah itu berubah. Bukan lagi penuh kesombongan, melainkan kehangatan. Arka mulai berubah. Ia lebih rendah hati, lebih menghargai orang lain. Dan Rian,
Kembali ke pesantren. Di gerbang, Alia berdiri menatapnya. Jadi, kamu benar-benar pergi. Rian tersenyum. Tempatku memang di sana. Alia menunduk. Kalau aku kangen. Rian tertawa kecil. Doa, selalu sampai. Rian melangkah pergi. Namun sebelum jauh, ia berhenti. Menoleh. Alia mengangkat wajahnya. Kalau Allah mengizinkan, kita pasti bertemu lagi. Alia tersenyum, dengan air mata. Dan Rian berjalan menjauh. Dengan langkah sederhana, namun membawa kisah besar. Seorang santri miskin, yang dihina, namun membuktikan bahwa, ketulusan dan iman, jauh lebih kuat dari segalanya.